Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana pikiranmu bisa bergerak super cepat? Semua thanks to sel saraf atau neuron. Pertama, kita bahas tentang morfologi atau struktur sel saraf. Sel saraf terdiri dari dendrit, badan sel, dan akson. Dendrit menerima rangsangan, badan sel mengolah informasi, dan akson. Lihat ini. Akson ini seperti kabel listrik yang menghantarkan impuls ke bagian lain tubuh. Selanjutnya adalah mekanisme potensial aksi. Awalnya sel dalam keadaan istirahat dengan muatan negatif. Ketika ada rangsangan, ion natrium masuk ke dalam sel. Ini disebut depolarisasi. Setelah itu, ion kalium keluar, disebut repolarisasi. Lalu sel kembali ke kondisi normal. Impuls ini kemudian merambat sepanjang akson sebagai sinyal listrik. Begitulah tubuhmu berkomunikasi dengan cepat. Nah, kalian sudah lihat kan di video sebelumnya? Di dalam video tersebut menjelaskan tentang biolistrik pada sel saraf. Sel saraf neuron adalah sel yang berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik dalam tubuh. Bagian utamanya terdiri dari dendrit yang menerima rangsangan, lalu ada badan sel atau soma yang mengelola informasi, lalu ada akson yang menghantarkan impuls, lalu ada selubung milen yang mempercepat hantaran, lalu ada ujung akson ini yang mengirim sinyal ke sel lain. Selanjutnya yakni impuls listrik pada saraf terjadi melalui potensial aksal, yaitu perubahan muatan listrik pada sel. Di sana disebutkan 3, yakni depolarisasi, lalu ada repolarisasi, dan ada hipolarisasi. Jadi teman-teman, proses ini berlangsung berulang sehingga impuls dapat merambat sepanjang akson dengan cepat. Selanjutnya, video berikutnya. Tahukah kamu, setiap gerakan tubuhmu dimulai dari sinyal listrik? Mari kita bedah rahasianya. Ketika saraf mengirim impuls ke otot, ia memicu pelepasan kalsium di dalam sel otot. Inilah yang membuat ototmu berkontraksi dan bergerak. Semua gerakanmu bergantung pada sinyal ini. Bahkan denyut jantungmu, meskipun punya sistem sendiri, tetap dikontrol saraf, misalnya saat olahraga. Kecepatan impuls saraf dipengaruhi oleh diameter akson, selubung mielin, suhu tubuh, dan keseimbangan ion. Semuanya saling terhubung dalam harmoni listrik yang luar biasa presisi. Tubuh kita sungguh luar biasa. Selanjutnya yakni membahas tentang sinyal listrik dari otot. Sinyal listrik di otot terjadi karena ada perintah dari saraf. Jadi saraf akan mengirim sinyal kepada otot, ibarat kayak dikasih tahu buat bergerak, lalu otot akan berkontraksi. Di dalamnya itu ada peran, yakni peran kalsium yang bikin otot bisa bekerja. Aktivitas ini bisa direkam melalui alat EMG. Alat EMG ini kalau kalian pengen tahu lebih lengkap, kalian bisa nonton di video sebelumnya ya teman-teman. Tahukah kamu kenapa jantungmu bisa berdetak sendirian tanpa kamu sadari? Semuanya karena sistem listrik yang luar biasa di dalamnya. Jantung memiliki 4 ruang utama, atrium kanan dan kiri, serta ventrikel kanan dan kiri. Fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Sistem listrik ini terdiri dari SA node, AV node, berkas His, dan serabut Purkinje yang bekerja bersama mengatur irama detak jantungmu. Impuls listrik ini menyebabkan otot jantung berkontraksi dan memompa darah. Inilah mekanisme di balik detak jantungmu yang tak kenal lelah. Selanjutnya yakni sinyal listrik dari jantung. Tahukah kalian, jantung itu punya listrik sendiri, jadi dia bisa berdetak tanpa disuruh. Mulai dari nodus SA itu adalah pemicu utama, lalu menyebar ke seluruh jantung, lalu akhirnya ke jantung. Jantung berkontraksi memompa darah, makanya jantung bisa berdetak secara otomatis. Tahukah kamu? Tubuhmu punya 3 jenis otot dengan fungsi berbeda-beda. Pertama, otot jantung. Dia bekerja sepenuhnya otomatis, terus berdetak tanpa henti. Kedua, otot polos. Terletak di dalam organ-organ seperti perut dan usus untuk menggerakkan isinya. Ketiga, otot lurik.
Ini yang kita kendalikan secara sadar untuk bergerak, dari mengangkat barang sampai berjalan. Nah, di balik semua Jadi jantung itu memiliki 4 ruang, yakni yang pertama atrium kanan, itu yang menerima darah kotor, lalu atrium kiri yang menerima darah bersih, lalu ventrikel kanan yang memompa ke paru-paru, lalu ada ventrikel kiri yang memompa ke seluruh tubuh. Kalian tahu nggak kalau ventrikel kiri itu paling tebal karena kerjanya paling berat loh. Selanjutnya yakni membahas tentang sistem konduksi jantung. Sistem listrik yang bikin jantung itu berdetak. Yakni ada salah satunya nodus SA, lalu ada nodus AV, dan ada HIS juga ya teman-teman. Dia adalah yang bikin detak jantung teratur. Selanjutnya yakni tentang jenis-jenis otot. Otot itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu otot jantung, itu kerjanya otomatis seperti pembahasan sebelumnya. Kerjanya otomatis dan terus berdetak, gak pernah berhenti. Lalu ada otot polos yang kerjanya lambat di dalam ada di organ dalam. Lalu ada otot lurik, itu bisa dikontrol buat bergerak. berjalan. Nah, di balik semua ini ada biolistrik. Sinyal listrik ini mengatur kerja semua organ dan sistem tubuhmu. Tanpa biolistrik, tubuh tidak bisa mengirim sinyal, dan organ-organmu tak akan bisa bekerja normal. Di biolistrik itu sangat penting untuk menjaga tubuh kita tetap berfungsi sepenuhnya. Selanjutnya yang terakhir yakni kesimpulan. Jadi kesimpulannya, biolistrik pada sel saraf dan jantung adalah aktivitas listrik alami dalam tubuh yang sangat penting untuk menjaga semua fungsi tubuh tetap berjalan. Pada sistem saraf, biolistrik berperan dalam menghantarkan impuls atau pesan sehingga tubuh bisa merespon rangsangan, bergerak, berfungsi dengan baik. Proses ini terjadi melalui perubahan muatan listrik atau biasanya disebut dengan potensial aksal di dalam sel saraf. Pada jantung, biolistrik berfungsi sebagai pengatur detak jantung. Impuls listrik yang dihasilkan oleh nodus SA menyebar ke seluruh bagian jantung sehingga jantung dapat berkontraksi dan memompa darah secara teratur tanpa disadari. Selain itu, aktivitas biolistrik juga terjadi pada Selain itu, aktivitas biolistrik dapat terjadi pada otot yang memungkinkan terjadinya kontraksi. Kecepatan dan efektivitas penghantaran sinyal listrik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran syaraf, adanya selubung milen, suhu, dan kondisi kesehatan saraf. Keseluruhan, biolistrik sangat penting karena menjaga dasar kerja sistem saraf, otot, dan jantung. Tanpa adanya biolistrik, tubuh tidak dapat berpikir, bergerak, merespon rangsangan, maupun menjaga detak jantung secara normal. Dan penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.